Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali bersama-sama untuk persekutuan doa pagi. Mari saya mengajak setiap kita boleh berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami suatu hari yang baru, di mana di dalamnya kami boleh menapaki hari ini bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya kami mau untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu di dalam renungan doa pagi ini. Kami mau boleh memuji nama-Mu. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari NKB 34. Di mana lagu ini akan dinyanyikan oleh Saudari Edwina dan musik oleh Pendeta Juswantori. Setiamu Tuhanku tiada bertara di
Pada pagi hari ini, kita akan membaca bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam surat kedua, yaitu surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Pada pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang bukan saja mendengar, membaca, atau bahkan merenungkan, tetapi yang setia hidup di dalamnya. Sahabat yang terkasih, pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius. Surat ini ditulis di latar belakangi dari kondisi kekristenan yang tidak mudah. Paulus sendiri menurut tafsiran ada di dalam penjara, namun masih terus memikirkan kehidupan dari jemaat Tuhan, kehidupan gereja Tuhan, dan juga anak-anak rohani yang sudah dipersiapkan oleh Paulus untuk menjadi rekan sekerja maupun juga penerus dari pelayanannya itu. Nah, berbicara soal akhir zaman, kalau kita lihat tadi judulnya ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ngomong-ngomong nih soal akhir zaman, buat Bapak Ibu yang seusia saya atau mungkin di atas saya atau kalau mungkin di bawah ya tidak terlalu jauh, mungkin masih ingat ya, sebelum masuk tahun 2000 dulu ya, ada kehebohan yang katanya tahun 2000 kiamat dan segala macam. Lalu sampai ada gereja di Surabaya, saya tidak sebut nama ya, bedol gereja, bukan bedol desa saja, ada bedol gereja, pindah ke Manado ya, atau di sekitarnya Manado, tepatnya di mana gitu daerahnya. Karena memaknai bahwa akan kiamat. Namun apakah benar bahwa pada bagian yang kita baca tadi ini ngomong soal kiamat, akhir zaman di sini? Tentu bukan ya. Sahabat yang terkasih, berbicara mengenai akhir zaman sebetulnya lebih tepatnya adalah zaman akhir ya, seperti itu ya. Kalau akhir zaman itu akhir dari sebuah zaman nanti waktu Tuhan Yesus datang. Tetapi yang disebut dengan zaman akhir itu suatu rentang waktu. Nah, mulainya kapan? Bukan waktu mau ganti milenium baru ya, bukan ganti dari tahun sebelum 1000 menjadi 1000, 1000 sekian menjadi 2000, bukan. Tetapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, sejak gereja berdiri, itu sudah bisa disebut zaman akhir. Nah, karena itu sebetulnya petunjuk atau nasihat-nasihat yang diberikan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi ingin mengingatkan bahwa kita sedang hidup di zaman akhir. Zaman di mana gereja mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Beberapa nasihat di dalamnya tidak terlalu sulit ya untuk atau kita melihat artinya gitu ya, ditafsirkannya tidak terlalu sulit karena ada beberapa bagian yang merupakan petunjuk-petunjuk praktis. Ya, saya mengajak semua untuk buka Alkitabnya tadi ya. Di sana dikatakan apa? Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul itu. Baik zaman Paulus pada waktu itu menulis surat, zaman kemudian gereja selalu mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan. Termasuk zaman kita. Baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Dan di sini kita diajak untuk melihat tantangan-tantangan yang bisa berkaitan dengan diri kita sendiri.
Pada ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual menyombong diri. Nah, seperti itu banyak ya zaman sekarang ya. Dan sayang sekali kalau kita sebagai orang Kristen terkadang juga seperti itu. Lebih mencintai diri bahkan daripada mencintai Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mencintai sesama kalau kita mencintai Tuhan saja? Tidak bisa. Karena itu kita harus terus fokus untuk mencintai, mengasihi Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk mengutamakan Tuhan dan tidak menjadi hamba dari yang bukan Tuhan. Salah satunya uang. Kehidupan kita berrelasi dengan sesama juga tidak perlu sombong. Sampai membual ya. Tidak perlu. Karena kita tahu apa yang ada pada diri kita semua cuma anugerah. Juga kita harus hati-hati dengan lidah kita. Jangan sampai memfitnah. Memfitnah itu ada yang mengatakan lebih kejam dari pembunuhan ya. Itu pembunuhan karakter. Orang Kristen harus jaga lidahnya. Tidak cuma hanya di gereja untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi di luar juga harus mengasihi sesama dengan perkataannya. Lalu dikatakan, ada orang yang memberontak terhadap orang tua, tidak tahu mengasihi. Wah, itu banyak juga ya sekarang ini. Nah, mari kita menghormati orang tua kita bagi yang masih punya orang tua. Sekaligus menjadi teladan bagi anak-anak kita agar mereka tahu bagaimana cara menghormati orang tua yang benar. Kita berterima kasih pada orang tua karena sudah boleh membimbing, membesarkan kita. Dan itu menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Lalu kondisi yang berikut dikatakan tidak mempedulikan agama. Sahabat yang terkasih, banyak orang datang ke gereja. Iya betul, setiap minggu rajin ke gereja. Tetapi seringkali mereka hanya sekedar ritual karena agamanya Kristen. Tetapi tidak sungguh-sungguh mempedulikan apa yang Tuhan kehendaki. Buktinya apa? Setiap khotbah yang kita dengarkan berlalu begitu saja. Boro-boro dilakukan lah wong. Ingat aja sulit ya. Nah, kita harus terus mengutamakan Tuhan. Lalu kalau kita terus mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, baru kita dihindarkan dari hal-hal yang berikut. Dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Hal-hal itu kan jelas sekali. Menunjukkan cara hidup yang tidak setur dengan kehendak Tuhan. Cara hidup yang tidak menjadi berkat. Cara hidup yang selalu menimbulkan masalah dimanapun dia berada dalam relasi dengan orang lain. Karena orang-orang semacam ini lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini bagian terakhir dari ayat yang keempat. Nah, mari kita menjadi orang yang beribadah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak hanya sekedar orang yang secara lahiriah saja menjalankan ibadah. Tapi dikatakan pada ayat 5, memungkiri kekuatannya. Nah, sampai ada satu nasihat yang keras, jauhilah mereka itu. Kenapa dikatakan jauhi? Karena pengaruh yang demikian ini sangat buruk buat orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh. Tetapi kita tidak boleh eksklusif. Kata menjauhi di sini juga berarti kita jangan hidup seperti itu. Tetapi mari kita menjadi terang bagi mereka. Menjadi teladan. Mengajak mereka untuk hidup berdamai. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menerapkan apa yang kita imani. Menerapkan setiap firman yang kita terima. Sehingga kita tidak dikatakan orang yang nampak beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan itu adalah berkuasa. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tetapi Tuhan menghendaki keterbukaan kita untuk bisa mau dibentuk, taat, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga di zaman yang akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan, kita tidak perlu meributkan kapan kiamatnya, tetapi yang lebih penting bagaimana kita berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya renungan singkat ini menjadi suatu penyemangat bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Sahabat yang terkasih, mari kita menaikkan beberapa pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah boleh bersama-sama memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu.
sebagai petunjuk bagi kehidupan kami. Dan kami juga pada saat ini rindu untuk menaikkan beberapa pokok doa. Pertama-tama kami berdoa untuk GKI Tumapel. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh ada di tengah kami. Tuhan boleh berkarya di gereja yang kami kasihi ini bersama dengan seluruh keluarga besar jemaat GKI Tumapel. Di dalamnya kami boleh beribadah bersama, kami boleh juga bertumbuh bersama. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa berkarya kepada setiap kami di dalam setiap kehidupan kami, dan terkhusus melalui gereja ini Tuhan. Berkatilah para majelis, berikan mereka hikmat, agar di dalam kerinduannya untuk boleh melayani Tuhan, boleh berusaha memberikan yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan sungguh dapat memuliakan Tuhan dan menjadi satu sarana yang indah di tangan Tuhan untuk menumbuhkan iman dan kerohanian setiap jemaat. Berkati untuk Pendeta Agus Wianto, berkati untuk Penatua Alcosa, berkati untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin juga hadir di tengah-tengah gereja ini, agar semuanya boleh dipakai Tuhan untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Kami juga mohon Tuhan berkati untuk setiap komisi yang ada di dalamnya, agar setiap komisi juga dapat melayani sesuai dengan kategorial masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik itu anggota jemaat, mungkin juga ada simpatisan atau setiap anak-anak sekolah minggu. Semua yang ada di gereja Tuhan di tempat ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang meskipun pergantian untuk presiden masih sekitar 2 tahun lagi, namun nampaknya sudah mulai ada beberapa pihak yang mempersiapkan, dan biasanya kondisi politik mungkin sedikit akan lebih memanas. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap warga negara Indonesia, setiap kami penduduk yang ada di negeri yang kami cintai ini, agar kami boleh senantiasa melakukan bagian kami untuk membangun negara ini. Namun juga kami mohon keamanan, agar kiranya kondisi politik Indonesia tetap dalam kondisi yang aman, tentram, sehingga tidak mengganggu untuk kemajuan perekonomian negeri ini. Semua pihak boleh terus membawa negeri ini semakin maju. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, baik yang masih berusia sekolah maupun kuliah. Kiranya Tuhan boleh memberkati, khususnya yang ada di Kota Malang ini. Tuhan pimpin, berkati, berikan setiap kami kesehatan, agar kami boleh senantiasa melakukan kegiatan kami hari lepas hari dengan baik. Demikian juga bagi yang bekerja, Tuhan boleh limpahkan berkat. Dengan semangat dari Tuhan, dengan berkat-berkat dari Tuhan boleh melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh sukacita, karena di dalamnya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI Tumapel yang ada di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, dimanapun berada. Tuhan boleh senantiasa jagai dan pimpin, sehingga kehidupan mereka boleh senantiasa terjaga dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.